Karena sebentar lagi juru selamat palsu akan memunculkan diri. Kalau anak-anak Tuhan yang tidak menahannya karena tidak sungguh-sungguh meminta melakukan hal-hal yang. Saya mau tanya, berapa banyak kita sudah membawa jiwa ke. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita berdosa kalau kita hanya fokus kepada diri kita. Tetapi dunia ini menggiring kita dari makhluk sosial menjadi makhluk individu. Sadar nggak? Sekarang pada sembunyi dan tidak menyelamatkan yang lain-lain. Tuhan marah loh. Dengan segala macam bahasa hikmat yang kita mulai manipulasi. Jangan lupa, iblis sejak awal suka menggunakan ayat firman Tuhan untuk memanipulasi. Hawa pun dimanipulasi, dengan Ayub juga dia pakai, tapi dia sama Tuhan jujur gak? Jujur. Dia takut gak sama Tuhan? Takut. Gitu. Tetapi karena ini termanipulasi, dan niat dia kan tadi. Nah sekarang kita masuk di mana? Di percepatan untuk menggiring kita masuk ke dalam sana. Kita ada sekarang di era globalisasi. Globalisasi semua sistem disatukan. Nah, tujuan akhirnya apa? Merubah life engineering, merubah fokus kita. Yang kita harusnya kembali kepada Tuhan, fokus kita dialihkan ke kesesatan. Ya, kita dirubah semua dengan segala istilah-istilah yang dimanipulasi. Apalah, nanti kita bicara di belakang layar. Ya, inilah makhluk sosial. Disuruh jadi individual. Nah, istilahnya tetap pakai sosial. Ya. Itu adalah manipulasi. Ini lagi sedang di reset untuk dirubah semua. Kemudian mereka itu punya program. Program pertama apa? Money. Tadi kan uang lagi kan? Dia tahu. Makanya dia bikin uang menjadi sentral kehidupan. Makanya dalam firman jangan menghamba kepada dua tuan. Mamon dan Tuhan. Dan sikap kita terhadap uang menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang ngejar uang, udahlah. Dia akan sama seperti nanti pada saat pemasangan chip pasti ikut. Ayo taruhan sama saya. Ayo taruhan sama saya. Kalau yang ngejar uang pasti mau pasang chip. Kenapa? Dia merasa rugi sudah pagi, siang, malam mencari uang. Dan ketika dipaksa untuk dipasang di digital dia pasti pakai. Kenapa? Karena capek dong udah punya uang 1 triliun. Terus gak dipakai. Persiapkan diri kita untuk menghadapi itu. Pilihan ada di tangan kita. Kejar uang terus, bersiap untuk membayar harganya. Saya ngomong bukan maksud nakut-nakutin. Saya harus bicara apa adanya. Kebenaran harus saya sampaikan. Jangan bahasa yang terlalu ini manis-manis. Waktunya sudah sangat singkat. Ini percepatan. Bukan kebetulan saya ditaruh Tuhan di tempat yang memahami ini. Dan bukan kawan-kawan juga yang sama juga memahami ini. Tidak. Yang saya ungkap adalah hal yang di balik layarnya. Ini namanya hidden agenda tersembunyi. Sehingga membuat kita tidak menyadari. Gitu. Makanya tadi pas naik lift tadi, wih Pak bagus ya sekarang baju batik bisa ada seragam nama itunya. Bapak itu senyum-senyum, Bapak itu nggak tahu maksud saya, padahal maksud saya badannya gede, tapi sel Bapak hancur. Saya buktikan loh Pak, kalau misalnya itu sel Bapak hancur. Kenapa? Mindsetnya yang kena. Adik juga, ininya yang kacau. Pasti nggak ini? Itu ya nanti saya praktekkan, pasti nggak fitrah. Jadi Bapak Ibu sekalian ini yang bilang refocusing dari fitrahnya manusia, kita mau digiring menjadi tidak fitrah. Badannya manusia, mindsetnya sudah tidak dalam kontrol kita. Kayak robot hidup. Ya kan? Robot hidup kan gitu. Sana. Sini. Ini, itu robot hidup. Kalau Tuhan apa? Pak kesini. Oke, saya ke sana. Enggak, Bapak harus enggak mau, saya bisa milih jalan. Tapi kalau robot hidup, enggak bisa milih.
Persiapkan diri untuk menentukan pilihan kita. Waktunya udah singkat. Kita nggak tahu apa yang terjadi 2024. Ingat dengan pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv, itu tanda sesuatu yang besar akan terjadi. Tahun 2024 adalah batas akhir orang-orang Yahudi berdoa di tembok ratapan. Itu adalah limit terakhir kedatangan Mesias yang mereka figurkan, mereka tunggu. Kalau tidak, mereka akan membangun bait Allah yang ketiga. Dan sekarang udah siap. Dalam 3 hari. Padahal buat kita, bait Allah sudah dibangun oleh Tuhan Yesus dalam 3 hari. Beda kan? Dunia roh, dunia jasmania. Sudah siap. Kayak ke knockdown, udah siap semua. Tempatnya udah ditentukan. Artinya pasti kejadian ini. Pasti kejadian. Termasuk presiden yang sekarang berkuasa di Amerika. Beliau dipakai Tuhan. Doakan beliau. Apa yang dilakukan belakangan yang kita lihat, itu benar. Beliau dipakai Tuhan. Beliau satu-satunya yang sedang masuk dalam nubuatan. Makanya ada dalam firman Tuhan, the last trump. Baca di firman Tuhan, di Korintus, the last trump. Saya lupa di Korintus apa di mana. The last trump. Sangkakala terakhir. Pahami ini betul-betul. Saya bukan mau menakut-nakuti. Nah, kembali kepada sistem tadi. Kita mau digiring. Programnya pertama money. Money, sistem moneter dunia dia sudah kuasai. Kedua, power. Power dia dapat karena dia punya uang. Apa yang terjadi yang kita rasakan sekarang karena dia dapat power. Sehingga tadi begitu masuk Bapak bilang, Pak, kan ini, itu power. Power itulah yang membuat Bapak Ibu sekalian seperti sekarang ini. Ayo, makanya saya mau tanya, makainya karena apa? Karena takut atau karena peraturan? Kalau peraturan laksanakan. Firman Tuhan tunduk kepada itu kan. Tapi jangan sempit memahaminya. Karena ada juga di dalam Efesus 6 ayat 12. Nah itu. Jadi harus ini juga. Termasuk Firaun, Romawi, pemerintahan juga. Jadi bolehlah. Tapi dengan satu catatan. Bukan karena takut. Kalau karena takut, sedih deh. Buat apa jadi saksi Kristus? Saksi Kristus tuh gak takut. Bagaimana Anda mau menjadi saksi Kristus? Orang dirinya sendiri gak bisa jadi saksi kok. Terhadap sel-selnya kita gak menjadi saksi. Karena kita melakukan itu, kita merekam sebenarnya sedang merekam. Gitu. Jadi ada gelombang di tubuh kita yang menyebar. Kalau saya bergaul dengan orang baik, saya akan ketularan baik. Kalau tadinya saya nggak baik, karena saya akan ketarik. Tapi kalau sama-sama kita banyak yang nggak baik, banyak ketakutan, akhirnya nular. Ini yang sedang dimainkan. Ini yang saya bilang dunia roh. Ini adalah peperangan roh. Ya. Jangan dipikir di alam yang tidak kelihatan, yang sekarang ada di sini tidak ada gelombang, tidak ada roh. Ada. Ada dia. Dia mengintip terus kita kemanapun kita pergi. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang jalan berkeliling. Ada. Cuman manusia intelektual nggak paham. Dengan kayak gini-gini. Makanya saya perhatikan setiap orang berargumen. Mana dia punya data. Mana referensinya. Mana jurnalnya. Mana ininya. Dia tidak bisa melihat ke depan. Dia hanya tanya yang di belakang. Kalau kita tarik lagi ke paling belakang. Orang yang paling awal tadi. Dia pakai referensi gak? Enggak. Dia pakai jurnal gak? Enggak. Kenapa? Dia langsung hikmat dari Tuhan. Berikutnya baru diputar-putar supaya jadi bis. Gitu. Termasuk penyakit yang kita alami sekarang. Penyakit apa saja. Semua ada prosesnya. Lewat makanan-makanan yang tidak sehat. Cek sendiri makanan mana yang gak sehat. Oh tiba-tiba saya punya sel membengkak. Kenapa? Mutasi genetik gara-gara dikasih yang booster gitu. Kita sendiri sebenarnya karena kebodohan kita. Karena kita kurang pengetahuan makanya kita jadi begini. Gitu loh. Kalau kita punya pengetahuan yang benar, kita tidak akan binasa. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Cuman itu aja kok. Pengetahuan dari mana? Pengetahuan dari sana. Bukan pengetahuan textbook,
Pengetahuan umum itu textbook. Kalau pengetahuan dari Tuhan selalu out of the box. Sekarang contohnya gini, kalau pengetahuan intelektual, 5 tambah 2 ya 7. Betul? Gak ada yang bisa memahami. Bagaimana bisa terjadi 5.000, gak masuk di kepala, udah mentok. Begitu mentok, sudah gini, tutup, jedut. Paham ya? Karena kita tidak memahami itu. Orang intelektual itu betul-betul kata panik, kepanikannya menutupi rasionalitas dia. Udah gak bisa mikir. Seperti Bapak, dari tadi saya lihat nih, badan baju merah itu kan. Besar. Tetapi tidak sesuai. Saya bingung kenapa. Ya itulah. Ya. Nanti saya akan praktekkan. Saya sangat terini dengan Bapak yang pakai baju batik, karena bagus sekali bajunya tadi. Saya nanti mau saya mau praktekkan kepada Bapak. Nah, sudah dapat power. Ya. Nah, sekarang programnya program terakhir. Ini, pengendalian kontrol populasi. Ini yang terakhir, sekarang sedang terjadi. Sedang dikontrol nih, populasi. Jangan salahkan saya kalau nanti banyak yang mati, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab. Kenapa? Salahnya lu sendiri lu yang lakukan, ngikutin yang keliru. Kan gitu. Jadi hebat dia tidak bertanggung jawab. Dia suruh kita begini, resikonya lu tanggung sendiri. Coba nanti minta tanggung jawab kemana coba kalau ada masalah karena itu. Karena kita tidak berjalan menurut kehendak Tuhan. Tanggung jawabnya kemana? Gak ada. Kenapa orang pada stres? Karena tidak ada jaminan keselamatan ketika kita ikutin protokol manusia. Tetapi ketika kita ikuti protokol Tuhan, kita firm jalan hidup kita. Amin. Nah ini semua strateginya, dia mau satukan sistem, nanti kita akan dikontrol. Tujuannya adalah supaya kita kehilangan jati diri. Revolusi terjadi, sebentar. Mindset kita pertama dimanipulasi. Iblis tuh mainnya di mindset. Mindset kita dimanipulasi. Karena bukan mindset, apa kita lakukan? Yang kita lakukan apa? Sesuai dengan pikiran kita. Pikiran ini adalah, orang bilang, oh enggak masuk logika saya. Benar enggak masuk, kenapa? Karena logika kita yang dibangun di dunia ini, itu program dari pikiran. Pikiran diprogram oleh siapa? Oleh orang yang punya agenda. Kita diprogram sesuai dengan mau dia, supaya apa? Kita lemah. Ketika diserang sama iblis, langsung ngeper semua. Karena apa tadi? Kita nggak paham bahwa pendidikan intelektual ini telah mendidik kita untuk menjadi lemah ketika kita berhadapan dengan yang spiritual. Tubuh kita hanya memerlukan 5% yang intelektual, selebihnya 95% itu spiritual. Kan tadi saya udah bilang, tubuh kita 5% otak kekuatannya. 95% itu sel. Sel ini terhubung dengan surga. Ini yang kita butuhkan spiritualnya. Makanya hati yang gembira di dalam fisik kita itu ada hormon. Hati yang gembira itu spiritualnya, tetapi di dalam tubuh kita ada hormon yang terproduksi. Jadi ada jembatannya, nyambung. Ini yang tidak diajarkan selama kita di dunia ini. Supaya kita blank. Ya udah Pak Pendeta. Kita yang dunia, nggak bisa. Kita ada satu kesatuan yang tidak terputus. Kalau terputus, shalomnya tidak ada. Damai sejahteranya tidak ada. Shalom itu damai sejahtera yang tidak terputus. Nah ini strateginya, terus terjadi revolusi peradaban, seperti yang sekarang mulai kita rasakan. Ya. Dan akhirnya kita kehilangan jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Ayo, coba kita cek sesuai nggak dengan yang saya ngomong. Mulai kehilangan jati diri. Laskar Kristen maju, masuklah. Hilang kan? Kalau orang Manado bilang hilang begal. Gitu. Ya Pak. Jangan kita cuma gaya di depan panggung. Begitu masuk ke lapangan jadi pengecut semua. Tetapi enggak salah Bapak Ibu. Memang dunia teknologi ini mengajar kita untuk jadi pengecut. Hanya beraninya duduk. Dan badan Bapak Ibu jadi sakau. Sakaunya kenapa? Enggak tahan kalau enggak forward. Itu memang reaksi daripada hormon kortisol membuat gelisah. Dan kalau tidak forward, tidak eksis. Kalau tidak forward, nagih badan ini. Gak sadar kan? Ini efek-efeknya. Bayangkan nanti anak cucu kita. Bagaimana? Waduh, sudah bisa dibayangkan kayak apa. Sekarang aja banyak. Ada yang matanya ada black head.
kayak apa tuh, black dot matanya gara-gara itu. Terus jam 7 malam udah capek, boring, terus kemudian mulai gelisah, sampai teman saya mau berhentikan anaknya untuk tidak ikut sekolah. Kenapa? Dia melihat perubahan yang luar biasa, anaknya nggak mau diem, sebentar dikasih tahu ngamuk. Pokoknya udah out of control. Dan nanti ketika nanti muncul yang lebih tinggi lagi, dia punya gelombang. Kita semua bisa disetting nih begitu. Ini gelombang-gelombang ini bisa membuat mindset kita berubah loh, dalam waktu singkat. Akhirnya kita saling bunuh tanpa kita sadari. Jangan hidup dalam manusia jasmani. Kembali kepada Tuhan. Benar. Jadi kalau film-film pernah dilihat betul itu. Karena apa? Yang punya perfilman pusat dunia itu mereka. Tujuannya apa? Untuk mencuci otak kita. Mencuci bukan membersihkan, tetapi mencemari otak kita. Kata brainwash juga itu kan sebenarnya manipulasi itu sebenarnya. Bukan brain kita yang di wash. Brain kita yang dicemari gitu loh. Wah, ini sebentar Elvis, sebentar ini. Sekarang Elvis udah gak ada gunanya. Ya kan? Wah ini gini. Sekarang gak ada gunanya. Gitu. Dan banyak di antara kita, setelah saya pikir-pikir, ternyata ilmu kita tidak bisa menyelesaikan hal-hal kekhawatiran. Ilmu yang tinggi yang kita dapat tidak bisa menyelesaikan persoalan ketakutan di dalam hidup kita. Berarti sia-sia. Itu. Sia-sia semua hidup kita. Hanya gara-gara mengejar duniawi. Fitrah, tujuan terakhir apa? Meninggalkan Tuhan. Mudah-mudahan di rumah ibadah ini tetap bisa segini. Tapi kelihatannya tempat ini akan menjadi kosong. Karena tujuan akhirnya meninggalkan Tuhan. Silaturahmi dengan manusia sudah mulai dibatasi. Supaya kita tidak bisa saling menguatkan. Karena fitrah kita adalah yang Tuhan mau, Bapak Ibu sendiri sudah tahu. Catat omongan saya. Sekarang 50%, besok 1/4. Apa? 25%. Lama-lama hilang. Hilangnya apa? Hilangnya secara sistematis juga. Kenapa? Yang datang situ mulai, ntar gue ke situ nggak dapat bagian. Enakan streaming. Enakan segala macam. Terus udah mulai sel tubuh kita mulai dibikin biasa nyaman dengan keadaan yang salah. Dan setelah banyak bersama-sama akhirnya, tujuannya itu. Jadi kita mau digiring sama-sama. Di Wahyu 19 ayat 20. Digiring bersama-sama masuk ke sana. Ini sebentar lagi. Jadi apa yang terjadi sekarang sedang digiring menuju ke pemasangan chip. Udah saya sampaikan aja. Di Wahyu 16 ayat Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Pemasangan chip. Kenapa tadi dari tadi saya bilang ada angka itu. Kenapa? Di ayat 18-nya bilangan. Ada kata bilangan. Jadi bilangan ini adalah ciptaan manusia yang gara-gara apa? Gara-gara kehilangan kemuliaan Tuhan, lalu manusia membuat kemuliaan itu nilainya kualitatif. Membuat simbol-simbol untuk memuliakan dirinya. Jadi kalau yang punya uang banyak, itulah kemuliaan yang disimbolkan oleh manusia. Paham gak? Makanya pada sombong. Gitu. Gara-gara angka. Makanya dikasih angka di bank senang. Begitu dikasih angka ini, angka yang nggak tahu juga bener nggak, kita nggak bisa nanya. Ketakutan juga. Kenapa? Mereka semua yang sudah punya media ini. Dan media ini memang disiapkan oleh mereka. Untuk apa? Untuk menggiring opini. Jadi apa yang sekarang kita rasakan ini adalah imajinasi, visualisasi. Imajinasi yang divisualisasi. Bapak kalau mau mencipta mobil, imajinasi. Terus kemudian digambar, untuk membuat jadi. Wah kita bermain-main dengan ini aja. Dan ini menghasilkan apa? Menghasilkan reaksi kimia dalam tubuh. Kalau ininya pikirannya kita tenang, pikiran kita kepada Allah, tubuh kita sehat. Amin. Tapi kalau pikiran kita kacau balau, tubuh kita lemah. Kenapa lemahnya? Karena sel-sel kita, imun sistemnya shutdown ketika kita stres. Langsung shutdown. Gitu.
Dan lama-lama on. Dan kita tidak sadar bahwa kita on. Itu yang mau saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Dan saya sebelum saya akhiri, saya ingin membuktikan bahwa apa yang sedang terjadi ini, saya tidak mau Bapak Ibu sekalian hidup dalam kebodohan. Kita dijajah oleh pembodohan. Ya, kita harus sampaikan kebenaran. Apapun juga. Demi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk pribadi. Demi kemuliaan Tuhan. Kenapa? Jiwa jangan kita sia-siakan. Berdosa, Tuhan akan tuntut nantinya. Bapak yang tinggi. Ya, ayo. Silakan ke depan, Pak. Izin ya Pak Pendeta. Ya, supaya ini. Bapak yang pakai batik belakang tadi yang ketemu saya di. Ya. Di sini, di sini, apa? Di sini apa di atas ya biar kelihatan? Di atas ya biar kelihatan. Ya. Ya. Sini aja, nggak usah. Ya. Ya biar kelihatan dari sana. Soalnya Bapak yang pertama kali nyambut saya keren banget ini. Tapi saya jadi nggak bisa mengenali. Kenapa? Bapak nggak melemparkan senyum kepada saya. Nggak melemparkan senyum. Padahal apa? Senyum ini amanah. Senyum ini berkat. Ketika kita senyum, yang menerima senyum mendapat energi. Betul? Sayang kalau pikirannya tahu, laksananya tidak. Ya. Baik, saya mau praktekkan. Bapak ini. Pak Pendeta di situ aja, di situ aja. Kencang ya. Ngepal ya. Satu, lihat saya. 1, 2, 3. Kuat dia. Ini selnya ngomong, ya. Sel ini. Jadi ini namanya muscle test, ini namanya kinesiologi. Dites apakah selnya nyaman. Karena gini, kalau kita berbohong, itu sel kita nggak bisa bohong. Makanya badan kita gemeter. Ada yang pernah berbohong nggak? Saya rasa di sini nggak pernah ada yang berbohong. Nah, sel badan kita gemeter kan? Itu selnya ngamuk. Karena apa? Karena sel tubuh kita ini dia sukanya yang positif. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi dia harus yang Tuhan suka. Begitu tidak, kita sedang menumpuk penyakit. Bohong itu merusak sel-sel loh. Nah, kenapa kita berbohong? Karena kita berpikir secara intelektual. Apa yang bisa kita lihat dengan mata. Ada datanya enggak? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dengan mata. Nah, itulah orang-orang intelektual. Intelektual itu orang-orang yang pakai otak. Ya. Sel ini nggak pakai otak. Kalau selnya cerdas, tindakan kita tepat. Kalau selnya nggak cerdas, langkah kita jadi keliru. Itu. Orang pakai otak susah menembus ruang dan waktu. Begitu di sini ada tembok, udah bingung itu mentok. Makanya susah, banyak orang kecewa terhadap sesamanya. Kenapa? Saya pikir dia orang baik, ternyata dia ada udang di balik batu. Karena kita tidak mempunyai hikmat. Kalau orang punya hikmat, dia akan bijak dan dia akan bisa melihat udang di balik batunya. Gitu. Misalnya ini, Pak Pendeta dari mana? Saya dari mall. Padahal dari gereja. Kalau saya balik gak enak kan? Padahal dari gereja. Kenapa? Kan Pak Dharma gak tahu saya dari mana. Kan dia gak lihat. Tapi sel Bapak gak bisa bohong. Dan itu terhubung dengan Tuhan. Dan itu yang direkam oleh Tuhan rupanya. Alam bawah sadar itu merekam. Dia kayak kaset merekam. Dan dia langsung connect di kayak data. Langsung disalurkan ke surga itu. Catat. Waduh. Jadi niat hati yang paling dalam itu sudah tercatat sama Tuhan. Makanya dibilang kalau kau berdoa gak usah bertele-tele. Tuhan sudah tahu apa yang kau mau. Sel kita itu minta. Lapar, sel kita akan ngomong. Roh yang telepon. Dia lapar ini, dia mau ini. Sel.
Nah ini nggak pernah diajarin kita di dunia selama ini. Akhirnya ya beginilah jadinya. Begitu digertak sedikit langsung, oh iya. Karena nggak paham. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Sampai di sini paham ya? Bahwa di dalam sel kita, dia merespon sinyal-sinyal yang dikirim. Kalau negatif, tubuhnya melemah. Tetapi kalau positif, tubuhnya amplify. Amplify itu menguat. Makanya hati yang gembira adalah obat. Jangan dikirim-kirim hati ketakutan, racun. Jadi kalau Bapak ketakutan, Bapak sedang menikmati racun. Serius, saya bukan teori ini, praktek saya. Kalau teori mah, teori bisa dibeli, riset bisa dibayar. Makanya jangan keliru dengan textbook itu. Orang yang pakai textbook semuanya bisa dimanipulasi. Tapi firman Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Amin. Itu yang harus kita jadi pegangan kita. Firman Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan. Mana? Kalau satu-satunya ya satu dong. Jadi ketika kita ngomong, ini harus sinkron. Ketika satu-satunya, sel kita juga satu-satunya. Dia akan lapor ke atas. Ini harmoni. Jadi body, mind and soul itu harus satu gerak. Gak bisa itu segitiga itu bergerak sendiri-sendiri, gak bisa, makanya hancur. Kenapa ada bilang, oh kok dia dokter meninggal, kok ada pendeta meninggal. Ya ini hanya main di satu sisi, yang ini hanya bicara jasmani, ini hanya bicara soul saja, fisiknya gak dijaga. Gak bisa. Harus body, mind and soul. Tubuhmu adalah bait Allah, amin. Makannya apa? Jangan kebanyakan makan daging. Kejadian 1 ayat 29, tumbuh-tumbuhan yang ada kacang-kacangnya, apa bijinya. Itu makanan kita. Kita diciptakan serupa dengan Allah, tapi karena hawa nafsu, karena ini segala macam, ya saya juga gak salahkan, yang saya juga dulu makan kok. Saya makan, saya dari Toraja. Gak bisa nih itu. Datang ke sana, wah itu pasti makan tuh. Nah itu kebiasaan yang dibangun. Sana nggak ada laut, jadi nggak ada ikan. Jadi seperti itu. Benar-benar ini seperti itu. Jadi hidup ini dibangun menjadi kebiasaan. Kebiasaan terjadi dalam sel kita setelah 21 hari. Jadi kalau kita dibuat begini, lama-lama 21 hari menjadi, ya oke lah. Teknik-teknik untuk menyiapkan, untuk kita merasa oke dijajah. Makanya orang Israel ketika keluar tuh, apa yang akan kita makan dan minum? Ah lebih baik balik ke sana aja. Walaupun dijajah tapi kita selalu siap. Nah ini nanti. Kita mau disiapkan untuk itu dan disiapkan. Tapi nggak tahu bener apa namanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti bukan. Ya, oke. Lihat saya, 1, 2, 3. Ya, sel Bapak nggak terima. Ya. Lihat. Serius, saya nggak ngomong asal ngomong, nggak ngomong pakai teori. Makanya kalau ada nggak suka, ayo kita ketemu supaya paham. Itu. Lihat Pak Pendeta, senyum. 1, 2, tunggu dulu, tunggu. Bapak lihat saya dulu. Kenceng ya, kenceng tuh nggak bisa ditekan ya. 1, 2, 3. Ini kayak gini, ketahan ya. Oke, sekarang Bapak lihat Pak Pendeta. 1, 2, 3. Ya, lihat ya. Lihat. Yang kuat. Yang kuat ya, tahan ya. Inilah dunia yang nggak kelihatan. Jadi jangan dikuasai oleh jasmania yang banyak manipulasi. Makanya dulu ada iklan Fuji Color. Tidak seindah warna aslinya. Betul? Makanya kita banyak ketipu. Karena kita nggak bisa melihat di balik batu itu. Kita hanya bisa tahunya batu. Begitu ketemu batu, nggak bisa nembus, mentok kepala kejedut. Gitu. Siapa di antara kita yang lagi kejedut kepalanya? Gitu. Maksudnya kalau udah begini paham gitu Pak. Itu, jadi
Otak ini nggak punya kemampuan, nggak bisa ngangkat diri. Gitu loh. Cuma 5%, nggak bisa. Ini ya saya kasih tahu. Kenapa korupsi di mana-mana nggak bisa diselesaikan? Karena otaknya tahu nggak boleh. Tetapi tidak mampu mengendalikan kedagingannya. Kedagingan itu sel kalau dia firman Tuhan. Kedagingannya tetap aja. Nggak boleh. Tapi selnya bergerak nih. Nggak boleh. Tapi kan bisa beli rumah. Kan wah dan sebagainya lah. Apa itu? Karena dia terhubung. Hikmatnya tidak terhubung dengan surga. Diambil. Uang yang didapat dia buang lagi untuk menyelesaikan persoalannya. Ketika kita hidup stres dibikin oleh dunia ini. Tujuan iblis. Silakan. Tujuan iblis adalah apa? Kita diberikan suruh sibuk apa saja yang kita lakukan. Hanya satu, jangan pernah sempat cari Tuhan. Itu rahasianya. Iblis ingin membuat kita stres dengan hidup kita. Hanya memikirkan anak istri, bapak, segala macam. Pekerjaan, pagi, siang, ke sana, ketemu orang di lobi hotel, di restoran. Hanya bicara duniawi, gak pernah berbicara tentang Tuhan Yesus. Tolong koreksi diri kita masing-masing. Gak pernah bicara Tuhan Yesus. Itulah cara iblis. Malas kita dibikin untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Itu fakta. Malas. Kenapa? Tuhan Yesus, gue mau makan. Karena itulah sistem dunia tadi, yang saya sudah sampaikan tadi. Memang di programnya adalah money, power, control, population. Money itu menjadi sumber pertama. Gara-gara sumber pertama, yang lain bisa dikerjakan. Kenapa? Yang mengendalikan ini semua, uangnya banyak. Dia bisa lakukan apa saja. Dan itu ditakuti manusia. Ini yang saya bilang, pilih mamon atau pilih Tuhan Yesus. Sikap kita terhadap uang menentukan hubungan dengan Tuhan. Pasti. Dan apa yang bertahta, yang menjadi Allah atau berhala di dalam hati kita, itu akan menentukan sistem kehidupan kita. Haleluya, terpujilah Tuhan. Selamat merayakan hari kemerdekaan. Semoga kita benar-benar merdeka oleh Kristus. Kebenaran yang memerdekakan hanya ada dalam Tuhan Yesus, bukan di dalam uang. Tuhan memberkati. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara,
yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.